Baik, anak-anak selamat pagi semuanya. Pagi. 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 Hari ini kita akan belajar hal yang baru ya, yaitu tentang pembelajaran coding dan AI. Ya. Bagaimana pada pembelajaran hari ini kita akan mengingat kembali ya pembelajaran yang sudah kalian kalian juga nanti dari sini alangkah baiknya terus diasah kemampuan coding dan AI-nya, terutama AI ya. AI itu bagaimana kalian bijaksana dengan penuh etika dan tanggung jawab dalam menggunakannya. Kalau codingnya memang gak semua orang, kita akui saja ya, gak semua orang juga untuk menggunakan aplikasi coding ini kan yang mempunyai infrastruktur yang memadai ya. Ya kan, gak semua orang kan punya PC kan? Apakah coding bisa digunakan di HP? Bisa, cuma sederhana, ya kan? Tapi makanya kita belajar di sini dengan alur yang sederhana dulu. Kita berangkat dari alur sederhana, kemudian levelnya level 1, level 2 sampai level 3. Itu ya. Itu yang dinilai, kemudian aktivitas belajar kita ya. Ini kurang lebih tujuan pelajaran ya. Yang pertama, memahami materi berpikir komputasional dalam pembuatan animasi menggunakan program AI. Yang kedua, nanti kalian mengaplikasi materi berpikir komputasional ini, kemudian merefleksikan. Nanti setiap orang merefleksikan bagaimana hasil belajar kita hari ini. Ya, hal baru ini apa yang kalian dapatkan, apa yang kalian bilang jujur aja. Ya, nggak usah takut ya. Kalau kalian bilang sulit, bilang aja sulit. Ya, kalau kalian bilang mudah. Terus apa yang harus kalian lakukan ketika kalian menghadapi kesulitan? Ya, pokoknya tidak ada yang dibuat-buat ya. Semua pure hasil dari kita belajar hari ini. Tidak direkayasa dan semuanya murni dari pembelajaran kita. Nah, ini yang tujuan pembelajarannya yang tadi ya. Anak-anak memahami teorinya, mengaplikasi dan mempresentasikan. Ya, nanti kalau misalkan waktunya tidak cukup, kita akan agendakan di pertemuan selanjutnya. Karena nanti lebih lama kalian di segmen atau di bagian yang mengaplikasikannya. Ini paling lama ini.
ya butuh waktu bermenit-menit. Nah kalau teorinya kan kalian bisa baca-baca sambil nanti kan ada KPD-nya ya. Ini ada KPD yang Bapak berikan kepada kalian untuk nanti memandu kalian. Ya. Kemudian selanjutnya ada di sini sampai sini ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan? Jalan? Ada yang sambil Bapak mau ngecek apakah sudah direkam belum? Ada pertanyaan? Kalau kecepatan bilang ya. Sok. Silakan, ada yang mau bertanya? Berpikir komputasional ini apa? Jadi dia bagaimana? Kita ini bukan robot ya. Kita kan bukan robot, kita kan manusia. Tapi dari teori ini intinya bagaimana sih? Kita itu manusia bisa berpikir cerdas seperti AI dan sistem, ya, atau software. Jadi kita bagaimana kita berpikir komputasional? Komputer, tadi kan komputer ya, komputer. Komputer ini pintar kan membantu kita bekerja. Seperti anak-anak membuat paper, membuat karya ilmiah, membuat tugas PPT kan menggunakan PC, ya. Dan juga menggunakan HP. Nah, contoh sederhananya begini ya, dalam berpikir komputasional, contoh sederhananya seperti ini. Kalian dalam membuat Indomie, ya kan, itu ada prosedurnya. Betul nggak? Ada prosedurnya. Langsung dimakan atau kita menggunakan tata cara yang berlaku dulu. Ayo, tunjuk tangan. Langsung dimakan atau menggunakan tata cara yang sudah ya gimana? Sudah pakai tata cara yang sudah ditentukan. Gak mungkin kan kita langsung makan. Apa yang harus kita lakukan dulu? Memasak air. Setelah itu air digolak di ininya, terus 3 menit baru ditiriskan ya kan? Kasih dulu kita makan. Nah itu udah termasuk ke dalam apa namanya? Dalam berpikir komputasional, dalam pembuatan pokoknya kalau ada ya, kalau ada apa namanya suatu hal yang menggunakan tata cara aturan itu pasti ada berpikir komputasional. Ya. Kalian punya pengalaman membuat praktik robot dulu waktu P5 ada nggak? Praktik robot misalkan dari INEA yang suka biasa ya, yang suka buat misalkan ada apa TNC itu kemarin buat apa itu? Buat apa itu yang pembersih penyedot debu, yang pokoknya menggunakan robot sedikit. Nah itu berpikir komputasional. Ya, kita ini ya, biar lebih paham, kita lihat videonya ya. Ya. Nah nih. Nah kayak gitu nah. Nah, ini berpikir komputasional. Mendeteksi garis lurus ini supaya si robot ini tetap jalan terus. Kalau misalnya si robot ini lari ke sini, berarti dia sensornya tidak berjalan baik. Tulisannya si Andrew. Nah, waktu kemarin dia memenangkan ini lomba IPA di Yayasan Tentang dulu. Pas nah balon dari mobil balon
dulu bahan-bahannya, memilah-milah ukurannya. Karena kalau misalkan salah ukuran yang terjadi apa dulu? Balonnya nggak bisa jalan kan? Malah bebannya, pokoknya balonnya ini nggak bisa berjalan. Itu sudah berpikir komputasional. Tapi secara konvensional tanpa menggunakan jaringan atau disebutnya unplug. Ya, karena dalam coding AI ini ada dua jenis proses penjaringan anak-anak. Yang pertama plug sama unplug. Plug itu melalui jaringan. Nanti kita membuat animasi sederhana dan belajar coding di Minicraft itu ya yang kemarin. Nah itu menggunakan plug jaringan untuk internet. Nah kalau unplug kita lihat yang itu ya kemarin ya balon udara apa tuh balon mobil balon ya mobil balon. Nah seperti ini ya bro ya mobil balon kardus. Nah kita tuh nanti kalau ada kayak gini lagi Andrew ikut aja ke siapa teman-temannya itu ya. Nah, ini menggunakan berpikir komputasional kan udah jelas. Dia mendesain dulu, membuat ukurannya. Nah, dia menggunakan buat knalpotnya, pakai lem, nah terus diukur. Ini semua ada ukurannya, dikelompokkan. Nah, rodanya pakai ban apa? Nah biasanya kalau rodanya tidak dikasih balutan karet dia nggak jalan ya bro ya. Artinya tidak ada gaya apa tuh kalau bisiklet itu? Hah? Kayak biasanya kan bapak juga murid PS belajar IT luar biasa banget ya sama fisika sama IPA. Sebenarnya kalau dari ini kalian tahu Elon Musk ya? Sama Elon Musk apa Elon Musk? Elon Musk. Ya, memang harapannya dia itu anak-anak itu lebih memperdalam teori atau praktik di pelajaran fisika sama matematika. Basic orang yang suka IT dan teknologi itu harus kuat di matematika dan fisika. Kalau misalkan tidak kuat di bagian itu susah, ya. Tidak kurang paham. Baik, itu ya. Saya sudah kebayang belum tentang berpikir komputasional. Kalau belum, nggak apa-apa ya. Nanti sama-sama belajar. Nah ya. Nah ini berpikir komputasional. Mungkin satu anak siapa? Zulkifli, siapa nih? Andrew. Ya ini mah kalau dibaca pengertian dari berpikir komputasional. Ya, berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk memecahkan satu masalah dengan pendekatan logis dan sistematis. Konsep berpikir komputasional kaitannya dalam pengelolaan data, terutama dalam konteks data sains dan kecerdasan artifisial. Berarti berapa dua video yang saya contohkan tadi untuk membuka cakrawala kalian dalam berpikir komputasional, ya itu adalah sudah sesuai dengan penjelasan berpikir komputasional. Ya. Gak semua juga berhubungan sama data, yang maksudnya data itu bukan berarti data yang ada di komputer secara itu bukan. Ya. Bahan-bahan yang di Andrew siapkan kemarin waktu kelas 8 kita dulu. Kelas 8 ya. Nah waktu kelas 8 data-data yang Andrew butuhkan itu ya balon, terus apa lagi? Andrew data-data yang dibutuhkan kardus, terus penggaris, pemotong, ya, itu data-data. Tapi kalau kita mau buat coding, ya data-data basically coding yang kita mau buat tergantung kita mau buat program apa ya kalian ya. Misalkan kita mau buat web, ya sudah kita harus ada basic belajar cara pembuatan coding web. Karena setiap coding itu hasil output yang dihasilkan itu berbeda. Ya, ada web. Kalian ada yang punya mobile banking, aplikasi-aplikasi yang canggih-canggih itu
BPJS, mobile banking, apa lagi? Shopmart, Alfamart itu menggunakan coding aplikasinya. Betul nggak Brian? Betul. Pak, siapa yang buat Pak? Ya ahli IT. Orang yang memang belajar speknya kualifikasi pendidikannya di bidang IT. Ya. Pak Adi bisa apa? Bisa. Nanti diajarin sama Pak Ali ya. Seperti itu. Kalian belajar. Kalau misalkan Pak Adi udah ngajarin, bilang ke Bapak. Ya, kita belajar bersama. Emang lebih seru ya kalau ada eskul coding gitu ya. Jadi kita ada komputer. Cuman gini ya Bro ya. Kayaknya ada beberapa aplikasi coding itu berbayar ya. Kayak JavaScript itu sama lagi. Python bayar nggak? Enggak ya. Nggak harus bayar ya. Oh ternyata nggak harus bayar. Tapi kalau buat generate untuk menjadikan sebuah aplikasinya kan kita harus bayar. Ya kalau dia codingan. Ya kita harus beli dari domainnya dulu kan. Beli domain supaya dia jadi biar launching itu si produknya gitu kan. Nah itu baru cara meng-create-nya nah. Itu baru cara meng-create, mengikut data, kemudian menjadikan data, belum menjaganya. Menjaganya gimana Pak? Ya supaya tidak kena serang hacker. Malware dan sebagainya, virus-virus hacker itu. Oh berarti coding AI ini bagus ya Pak? Materinya bagus. Cuman memang idealnya spesifikasi pengajarnya harus yang berqualified. Makanya Bapak kan lagi pelatihan ya. Doain saja selesai dan Bapak bisa membagi itu sama kalian. Kalau Bapak sih kalau tutorial YouTube membuat aplikasi mungkin bisa ya. Cuma Bapak tertarik itu bagaimana menjaga sistemnya supaya tidak diserang itu. Makanya kan ada hacker-hacker yang mudah ya, itu bisa masuk ke akunnya akun banknya NASA ya kan. Akun banknya itu kan dikasih hadiah Google ya. Kalian masih muda ya, jangan kalah sama yang tua-tua ya tentang coding AI. Nah selanjutnya berpikir komputasional. Silakan komputasional ini adalah sebuah pendekatan untuk menyelesaikan masalah mendesain sistem manusia dengan mengaplikasikan konsep-konsep dasar ilmu komputer. Ini bukan tentang bagaimana Anda memprogram komputer, melainkan cara berpikir seperti orang. Iya. Coba kalian permukaan kata-kata ini. Berpikir komputasional adalah sebuah pendekatan untuk memecahkan masalah, mendesain sistem dan memahami perilaku manusia dengan mengaplikasikan konsep-konsep dasar ilmu komputer. Ini bukan tentang bagaimana Anda memprogram komputer, melainkan cara berpikir. Jadi kan, ini bukan komputer berpikir, berlogika. Ya, bagaimana kalian berpikir seperti seorang ilmuwan komputer. Jadi intinya adalah pemecahan masalah. Kalian berpikir seolah-olah kalian itu adalah seorang ilmuwan komputer, ya, yang memecahkan masalah. Nah ini anak-anak berpikir komputasional itu ada yang pertama dekomposisi. Ya, di sini nanti ada penjelasannya di AKPD. Ya, nanti bisa kalian langsung baca karena kita sebentar lagi akan buka komputer dan mencoba berkolaborasi untuk menggunakan sistemnya. Siap ya? Kemudian yang kedua ada dekomposisi ya, masih ada dekomposisi. Kemudian yang ketiga ada abstraksi ya. Yang keempat ada algoritma. Nah, jadi anak-anak? Yang pertama kalian bawa buku catatan kan? Bawa ya, usah dibawa ya. Nanti kalian catat ya, kalau nggak Bapak kirimkan materi ini di Google Drive, Google Classroom ya, biar kalian belajar ya. Ingat-ingat yang pertama dekomposisi itu harus ada pengertian dulu. Dekomposisi, kemudian abstraksi, kemudian algoritma ya. Nah, ini anak-anak nanti ya penjelasan itu Allah berapa ini nanti kalian langsung lagi. Nanti ya penjelasannya ini sudah ada di sini ya. LKPD ini akan saya bagikan sekarang ya. Boleh kalian
Silakan hidupkan nomornya ya. Silakan. Pastikan semuanya komputernya berjalan dengan baik ya. Sudah? Kalau sudah, Bapak bagikan ini. Bapak bagikan KPD-nya. Ya. Ini KPD sederhana ya. Akan kalian baca. Nanti kalau ada lebih Bapak bagikan lagi. Di sini diskes ya. Berarti kalian habis pulang bisa semua ya? Iya. Hah? Pulang bisa semua. Apa? Oke, nah, baik, kita dapat jelasin. Anak-anak silakan mengoper HP kalian, ya. Kalian buka WA kalian di grup kita, ya. Silakan jawab aja HP-nya untuk membuka HP. Ya. Kalian silakan langsung masuk ke link. Yang pertama kita mempraktikkan atau aplikasikan adalah yang Autograph AI dulu. Ya. Di situ LKPD yang sudah saya bagikan, yang sudah Pak Tio bagikan, ini ada harapan-harapan langkahnya. Ya. Silakan kalian belajar ya membuat konten animasinya. Salah nggak apa-apa ya. Nanti saya akan pandu kalau ada apa namanya, kalau ada kesulitan atau ketidakbisaan ya. Pak, linknya ada di mana Pak? Linknya ada di WA grup 9B ya. Silakan. Tidak menggunakan YouTube dulu ya, atau headset. Tapi gini, kalau misalkan bisa menggunakan YouTube tapi cari tutorialnya juga nggak apa-apa ya. Ada di YouTube tutorialnya ya. Nanti juga Bapak akan lihat. Silakan kalian login dulu ya, masuk ke WA kalian, klik linknya, kemudian kalian buat akun di link tersebut ya. Syukur-syukur sudah ada yang jadi. Nanti langsung presentasi ya, habis ini ya. Presentasi dengan karya seadanya atau sebisanya. Karena ini proyek ya, nggak bisa sekali jadi ya. Paham? Ada pertanyaan? Bisa? Bapak lihat-lihat karena takutnya nggak kedengeran. Jangan takut salah ya, Bapak juga sama-sama belajar ya. Kalau salah kita coba lagi. Sudah buat GC. Jangan. Makanya kemarin Bapak bilang kalian mau gitu aja biar enak. Kalau kalian buat akunnya sekarang, nah langsung kalian kira nih. Nah kalian masuk ke ujiannya, masih perlu nanggung project, durasinya ini kira-kira. Udah selesai aja. Jangan ada yang upgrade. Nah,
bikin video nya. Ya jadi ini nak, kamu login dulu ya, stop buat akun dulu ya, buat akunnya, terus itu, nah kamu sync up pakai ya keluar. Nah continue with Google dulu ya, pakai akun Googlemu aja. Nah ini bagus nih, kamu mau nyoba yang coding dulu ya, boleh. Nah kamu sesuaikan umurnya ya. Nah boleh itu di situ 11 ya, export running. Ini Luis ya. Gimana? 9:16. Ya, pakai yang apa namanya, jaraknya sedikit aja. Size-nya. Nah. Silakan Brian. Anak-anak nanti kita pakai super sebaya ya, nggak apa-apa ya. Jadi ya. Nanti kalau misalkan apa namanya yang nggak bisa dibantu sama yang lainnya. Ya, kalau jadi kamu bagaimana cara membuat background ini, ada tutorialnya. Kamu ke YouTube aja bagaimana membuat desain apa namanya animasi sesuai dengan RKPD yang sudah Bapak jelaskan ya. Bapak ulangin ya, RKPD-nya yang pertama adalah ya, sambil berpraktek sambil mengerjakan ya. Dekomposisi yang pertama ya. Daripada memikirkan seluruh cerita, nah kalian memecah menjadi adegan dengan pendek. Misalkan adegan karakternya berjalan. Nah, dekomposisi kalian menggunakan karakternya, juga membuat karakter yang berjalan dengan sesuai dengan karakternya. Nah, pakai ayam kalian coba ya, boleh. Kemudian yang kedua, pengenalan pola atau pattern recognition ya. Sudah berjalan dengan mengenali pola ini anak-anak ya, anak-anak mengidentifikasi nih ya, jika karakter berjalan gerakan kaki dan tangan akan mengikuti pola yang sama. Dengan mengenali pola ini kalian tidak perlu menggambar lagi ya, kalian bisa menggunakan kembali bingkai urutan bingkai yang sudah ada ya, seperti itu ya. Kemudian abstraksi ya, kalian apa namanya, membuat frame ya, background gitu ya, bisa ya. Kemudian kalian apa namanya, dalam animasi itu kalian mencoba menampilkan sebuah lagunya ya. Kemudian yang terakhir algoritma, kalian apa namanya, membuat matanya berkedip. Itu bisa nggak cari yang animasi berkedip. Kemudian untuk tahan selama 3 bingkai, tahan mata tertutup selama 1 bingkai, buka mata secara perlahan ya. Nah ini bagus, sudah berjalan ya. Oke. Boleh. Nah, lucu nih. Kiara, udah kasih backgroundnya Kiara. Tadi Kiara yang tadi karakternya coba di. Nah, itu ada orang-orangnya kan. Kamu tinggal pilih aja. Nah, ada yang gerak, ada yang buka mata. Dicoba-coba saja ya.
Nah, gitu. Kalian lebih jago lah IT-nya. Coba kasih background. Coba dikasih background. Ya, bagus. No freezer. Bagel lemot ya? Iya, Pak. Berarti jaringan sih. Nah, tuh keren tuh. Udah. Ini kelompok siapa nih? Jason Maldini. dan Rio. Semangat ya. Maldini. Rio siapa? Maldini, Si Pak. Maldini. Nah, ini gimana Jose? Dari, Pak. Oke, coba di play. Belum, Pak. Oh belum ya, sok. Kasih karakternya dulu. Mainin, Lek. Ya pelan-pelan aja kalau nge-lag. Gimana yang kelompok sini? Loginnya pakai login Google dulu aja nak. Akun Google ya. Nah seperti itu ya. Ada yang masih bergelut sama login ya? Bu, kalian akunnya gimana? Bisa nggak? Nah ini, Moza. Kasih backgroundnya boleh nak? Anu sesuai dengan itu ya. Oke, lucu ya. Kasih backgroundnya dulu nak, background. Nah, sesuaikan sama gambarnya. Nah, bisa. Kok nge-lag? Paham ya? Paham, Pak. Ini dengan Dimas. Ini emang nge-lag kayak gitu, Pak. Iya, jadi memang karena jaringan sini kan live. Yuk. Ini banyaknya ini kok banyaknya. Iya, dicoba aja. Sesuaikan LKPD yang tadi ya. Kiara suka kelinci ya? Suka kelinci. Suka-suka aja. Nah, ini sudah ada animasi yang berjalannya ya. Kamu sudah buatnya ya? Baik, Bapak bantu dulu nih, ada teman kalian yang belum masuk ke Gmail ya, Kak. Nah, oh kamu mau nyobain mini web, silakan. Coba dulu aja ya. Kalau saran Bapak sih, kalau ini gimana? Mau dari sana? Buka yang ini. Nah, kita ada karakternya betul. Pilih karakternya yang mana? Biar bisa aja. Pak, ini akunnya harus bikin masing-masing. Akunnya yang sudah ada, nak. Kan kamu punya email buat di HP kan? Nah, pakai akun di HP email kamu. Nah, maksudnya bikinnya masing-masing. Masing-masing aja nggak apa-apa deh, karena berdua-dua kayaknya nggak ini ya. Kalian lebih seru sendiri-sendiri. Nah, Tiara nih tikus tuh. Ayo diasah ya. Kalian sesuai dengan LKPD-nya. Kalian belajar logaritma. Berpikir komputasional. Kalian urutkan dulu nak. Yang pertama dekomposisi itu apa? Kemudian pengenalan polanya, pattern recognition, abstraksi, sama algoritmanya. Ya, kalian di situ sudah berhasil berpikir komputasional. Tadi Bapak sudah melihat ya. Bapak sudah melihat gambar-gambar perjalanan dan sebagainya. Pindah, ya sudah ada perubahan. Pak, ini mau
Jadi kalau sudah nge-lag sih kita udah berdasarkan speknya jaringan. Jadi jaringannya bisa meningkatkan kualitas jaringan. Ini kan idealnya satu isinya 2 orang karena pokoknya kalian lebih seru apa-apa. Sebentar lagi presentasi ya, selesai nggak apa-apa. Ya. Kalau nggak bisa login pakai Google nak, pakai akun kamu siapa aja dulu, pakai akun Google. Ya, login dulu aja. Kalau misalkan ini kan, oh berarti emailmu udah pas. Coba di login dulu aja. Ya, cari email yang lain juga nggak apa-apa. Makanya kemarin kan Bapak suruh coba pakai email. Ini udah jadi, coba gimana? Oh ditambahin. Ya. Jadi kayak dari atas gitu Pak. Iya, coba gimana Lesson? Coba ini kenapa ini Pak? Tadi udah bagus lagi. Langsung di play coba. Oh, dia bisa bergerak ya ayamnya ya. Coba ulangi. Udah, stop, jangan stop. Jadi, nah ini berpikir komputasional. Kan kamu pikir kan bagaimana membacakan masalah si ayam ini bisa naik ke atas. Tuh, bagus itu. Pikirkan secara ya logika ya. Oke. Kalau nggak bisa kan Bapak udah bilang makanya dicoba dari rumah. Nah ini coba play dari depan nah. Oke bagus nih. Nah oke si Zaskia. Nah tuh berjalan sama ada bebek di atas ya berarti ya. Nah oke bagus. Ada anjing karakternya udah banyak nih. Keren. Ada bakat coding AI nih.
membuat animasi supaya dua karakter ini berjalan dari ujung sini sampai ke tengah. Begitu kuda memburungnya di atas, mereka bergerak dari sisi kanan ke sisi kiri. Nah, cara membuat itu bagaimana teman-teman? Teman-teman, kalau misalnya kalian pilih karakternya, kan ini selalu kata karakternya. Oh, bisa diterangin ya? Ya, kalau kalian mau menggerakkan satu karakter, kita akan contoh satu. Kita ada karakter seperti ini. Oh, ya. Karakter ini diam, ceritanya lagi diam. Misalnya, kalian mau gerakin ke lebih ke kiri, mau bikin dia aja kiri. Itu kalian bisa lihat di sini ada kata ta. Ya. Ini kalian klik dan setelahnya ini kalian klik. Terus kalian di sini gerakin ke kanan, lalu pindahkan karakternya. Nanti kalau misalnya kalian mulai toiletnya, dia pasti jalan. Nah, selanjutnya dalam abstraksi ini kami merancang untuk bagian abstraksinya kami memilih hal-hal berbeda untuk yang kami akan masukkan ke dalam animasi ini. Apa sih yang beda-bedanya? Yang pertama, kami memasukkan objek yang diam dan tidak akan kami animasikan. Contohnya seperti apa? Background. Hal-hal yang kami tidak animasikan ada sebagai berikut: rumah-rumahnya, burung-burungnya, dan pepohonannya. Juga sapi yang tadi gambar tersebut. Lalu, yang kedua yang kami masukkan untuk dianimasikan adalah karakter-karakternya dan juga burung kami sudah letakkan di atas. Dan terakhir, dalam algoritma. Nah, dalam animasi ini, sebenarnya algoritma apa yang kita rancang? Nah, kita merancang untuk dua karakter ini. Kami merancang untuk karakter-karakter ini memiliki rancangan untuk bagaimana mereka bergerak. Pertama, kami rancang mereka supaya mereka dia mulai dari sini. Setelahnya, kami rancang supaya mereka di akhirnya dia di sini. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah melakukan itu, komputer atau sistem autodraft ini akan otomatis memindahkan karakter ini ke sini secara perlahan. Jadi teman-teman gak usah satu-satu pindahin ke sini, ke sini, ke sini, gak usah. Teman-teman yang penting itu tahu mereka awalnya mulai dari mana. Kalau kami memulai animasi ini, mereka kami taruh di sini. Terus di akhirnya mereka taruh di sini. Jadi autodraftnya itu otomatis memasukkan karakternya dari sini, terus dia gerakin ke sini. Dan teman-teman juga ada beberapa fitur yang akan kami dasar. Kalau kalian mau mendapatkan karakter selain dari yang autodraft sediakan, itu teman-teman bisa melihat ada contoh arena. Nah teman-teman, kalau misalnya di bagian kiri itu ada yang namanya teman-teman, kalau kalian lihat di sini, itu ada media, ada tab media, di bawahnya itu kalian bisa lihat ada tombol upload dan generate. Misal kalian mau bikin sesuatu kayak karakter atau apa, tapi nggak mau bikinan dari sendiri, nah itu kalian bisa minta dari AI. Contohnya dengan menggunakan fitur generate. Boleh diklik. Nanti di sini kalian boleh masukin prompt. Promptnya itu adalah ciri-ciri dari karakternya, tampilannya dan semacamnya. Itu bisa kalian taruh di prompt. Lalu di
sebetulnya ada bentuk ukuran dan juga di akhir ada art style-nya mau bagaimana. Nah, saya teman-teman kalau misalnya mau bikin satu engineering itu butuh kredit. Nah, kredit ini dapatnya dari mana? Satu, kalau misalnya kalian baru bikin akun ini, itu kalian dapat kredit gratis. Kalau nggak salah itu ada 10 atau lebih. Nah, nanti perharinya itu ditambahin lagi kreditnya, Cuman kalau misalnya kalian nggak mau nunggu, ya dananya harus dibagi. Oke, luar biasa, tepuk tangan buat silakan duduk. Baik anak-anak, kerja keras saya. Di akhir perjumpaan kita anak-anak harus melakukan pembelajaran lagi. Jadi mohon maaf sekalian, Pak Tio akan melakukan refleksi ya setelah ini. Karena kalian harus belajar di pertemuan selanjutnya ada pembelajaran bahasa Inggris ya. Jadi mohon maaf sekalian anak-anak. Mohon push your hand up dan attention me please ya. Matanya terlihat tertuju ke komputer lagi ya. Bisa di-save dulu produk yang sudah jadi. Nanti login lagi di kemudian hari kita belajar. Nah sekarang kita akan melakukan refleksi ya. Refleksi pembelajaran ya. Refleksi pembelajaran sebentar. Nah ini ya. Bapak ingin kalian langsung saja merefleksikan pembelajaran ke depan. Dua orang. Bapak minta Hilal sama Syah. Silakan ke depan. Kamu mempresentasikan nih, merefleksikan hasil pembelajaran hari ini. Habis ini Gabriel sama Andrew ya dan Indra ya. Oke. Nah, silakan. Ada sana dong. Oke. Ya. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Pada hari ini kami akan menjelaskan refleksi kami berdua selama belajar tentang autograph ini. Masing-masing ya, jadi kebagian ada 4 pertanyaan dari saya sama ini. Ya, saya menurut tempat saya. Iya, boleh dua. Jadi kita bagi 2. Nah, apa perasaan yang pertama kali kita akan membahas dulu perasaan kamu bagaimana? Apa yang dulu Apa yang kamu dapat? Apa yang saya dapat di sini banyak Anda dapat ilmu baru tentang AI, tentang autograph AI, terus bisa mempelajari AI sedikit. Kan biasanya kita belajar soalnya cuma ngerti ChatGPT tanya ini bla bla bla. Akhirnya ada AI tentang autograph ini jadi lebih mengerti, lebih paham, lebih masuk ke dalam otak apa sih tentang AI itu sebenarnya. Dapat ilmu baru, dapat skill baru. Cuma saya itu beberapa fitur yang video berbayar kayak dari break voice dan sebagainya lagi itu harus bayar. Terus main kalau mau namain karakter kayak di video draftnya itu juga harus bayar. Dan perasaan kamu bagaimana? Perasaan saya sih senang, suka, tertarik, ada cuma masalahnya saya mengalami masalah di sekolah saya. Ya jadi susah buat masuknya. Jadi kita berdua satu round untuk 2 orang yang Oke. Rasanya cukup senang, sangat senang. Ya, silakan. Halo, saya Dylan. Ya. Hal yang sulit ya. Saya pas awal-awal nih, pas saya loginnya ya agak susah. Tapi pas animasi mungkin sedikit bingung pas awal-awal. Kalau jalan kan biasanya cuma jalan kayak gini. Nah, kalau cara jalan kayak gini gimana? Oh. Nah, saya tahu nih. Nanti pakai ada tombol misalnya PATH. Oh tadi ya kata Brian ya. Iya. Nah, tinggal simpan aja di situ misalkan di begini mana. Nah, masalahnya. itu sudah jelasin sih cara mengatasinya. Ya, beres. Oh, pertanyaan. Andrew sama Gabriel. Nah, ini atlet basket langsung ya guys. Ya, atlet basket internasional mau ke Beijing, China sekolahnya. Jadi harus pakai YouTube dulu, YouTube Patio ya. Silakan refleksikan hasil belajar kamu. Saya tinggal 3 menit lagi kalau mau. Jadi yang kita pelajari itu pertama dekomposisi, ada dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan
juga belajar tentang bagaimana cara membuat animasi melalui AI. Perasaan kita tuh ya excited pastinya karena ini pertama kali kita membuat ML ya. Selanjutnya Mas saya Ya, hal yang sulit sih bagi ceritakan aja langsung ya, jujur aja. beberapa beberapa yang sulit mungkin Jaringan yang pasti lah. jaringan ya Pak ya. Tuh. Jadi Itu ya. ada beberapa yang Pak. Dari itu nggak ada sih Pak. Kalau dalam animasinya sebenarnya bisa. Animasi sih bisa kita coba-coba cara jalannya gimana semuanya. Karena waktu terbatasannya Kita juga. bahas apa ya? Jadi semua karena waktu juga kembali guys ya. Oke, tepuk tangan buat. Ya, makasih ya anak-anak. Tak terasa sudah di penghujung acara belajar hari ini. Hal baru ya. Coding Bapak senang bisa bekerja sama dengan kalian. Nanti kita ketemu di pembelajaran selanjutnya. Hal-hal IPS atau PKN dan sebagainya kita kolaborasikan sama coding dan AI ya. Kita mencoba belajar mendukung pemerintah juga ya. Materi ini tujuannya adalah supaya kalian berpikir kritis ya, supaya anak-anak mempunyai pengalaman bagaimana kalian berinteraksi dengan komputer ya. Jangan sampai pegang mouse, anak Sudarso pegang mouse komputer ya, melihat komputer panas dingin. Kalian harus belajar lebih banyak lagi. Ya, sekian kata-kata dari Bapak ya. Terima kasih buat hari ini. Teruslah belajar, jangan pandang menyerah. Ya, jadikan negara ini negara yang maju. Ya, 80 tahun kemerdekaan. Ya, jadikan ini semangat perjuangan untuk kemerdekaan. Terima kasih sekali lagi dari Bapak untuk pelajaran hari ini. Kita tutup ya dengan tepuk tangan.